Nah, sistem imun itu merupakan sistem pertahanan tubuh. Dia terdiri atas dua bagian. Ada yang disebut sebagai sistem imun innate. Innate itu artinya adalah sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan itu dimiliki oleh semua hewan. Nah, sedangkan yang kedua ada sistem imun adaptif. Ya, itu biasanya hanya dimiliki oleh hewan-hewan vertebrata saja, atau hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi ikan, kemudian amfibi. Selain itu ada reptilia, burung, dan mamalia. Oke, umumnya demikian. Nah, kedua sistem imun ini itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, kalau sistem imun innate itu dia bersifat tidak spesifik. Dia tidak spesifik, kemudian responsnya cepat. Ya, dia memiliki rapid response atau responnya cepat. Ya, jadi pertama dia tidak spesifik. Tidak spesifik artinya semua patogen atau semua penyakit yang masuk itu diperlakukan sama. Ya, jadi misal mau ada virus, mau ada bakteri, dan apapun yang lain-lain, atau misalnya bakteri A, B, C, D, bakteri yang berbeda-beda, itu diberi perlakuan yang sama oleh sistem imun innate. Nah, kemudian dia karena dia tidak pilih-pilih, maka sistem imun innate itu memiliki respon yang cepat. Nah, kebalikannya, kalau misalnya sistem imun adaptif, dia bersifat spesifik. Jadi setiap patogen yang berbeda, misal kalau sekarang kan zamannya virus corona ya. Kalau virus corona itu oleh sistem imun adaptif itu diberi perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Virus corona perlakuannya beda. Misal ada virus influenza, itu perlakuannya beda apabila dia menyerang tubuh. Oke, nah karena dia pilih-pilih dan harus membedakan antara respon terhadap patogen A dengan patogen yang lain, maka dia memiliki respon yang lebih lambat. Kemudian di sini ada beberapa bagian-bagiannya ya. Kalau sistem imun innate itu ada yang berupa barrier. Barrier itu penghalang ya, bahasa sehari-harinya. Ada pertahanan yang berupa penghalang, misal contohnya di sini ada kulit, membran mukosa, dan sekresi. Ya, jadi kulit itu termasuk salah satu sistem imun kita. Karena sebenarnya kulit itu memiliki peran yang cukup penting. Selama kulit kita itu tidak rusak, selama kulit kita itu tidak luka, ya, maka bisa dibilang semua patogen itu nggak bisa masuk lewat kulit. Ya, mau itu virus, bakteri, dan lain sebagainya, jamur, mereka tidak bisa menembus kulit kita. Selama kulit kita baik-baik saja. Nah, selama ini yang kita ketahui biasanya penyakit-penyakit itu banyak. Yang banyak itu masuknya itu lewat sistem pencernaan, sistem pernafasan. Mungkin sistem reproduksi juga. Ya. Tapi hampir tidak pernah, atau bahkan bisa dibilang tidak pernah kita mendengar ada suatu penyakit yang dia itu menembus kulit. Selama kulit kita baik-baik saja ya tadi ya. Tapi ketika kulit itu mengalami kerusakan, misal kena luka, atau misal kerusakan-kerusakan yang lain, maka akan sangat mudah bagi penyakit-penyakit itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Oke, makanya di sini kulit itu sebenarnya merupakan salah satu pertahanan yang cukup penting. Kemudian selain itu ada membran mukosa dan sekresi, nanti kita akan lihat seperti apa dia. Nah, kemudian juga selain itu, selain yang bentuknya itu penghalang, penghalang itu artinya dia berada di luar tubuh ya. Dia berada di luar tubuh. Nah, atau ada di saluran tubuh. Ya, di luar tubuh dan di saluran tubuh. Misal contohnya sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan kan dia ada salurannya. Tapi walaupun dia itu bentuknya saluran, sebenarnya saluran tersebut itu juga berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Maksudnya gimana? Misalnya contoh aku gambar manusia dengan manusia, anggaplah ini manusia gitu ya. Ini tangannya, ini kakinya gitu ya. Dan ini mulutnya. Mulut kita itu kan bentuknya itu lubang, terus dia berlanjut ke saluran, ke kerongkongan gitu ya. Dari mulut ke kerongkongan, kemudian kan ke lambung ya. Dari lambung kemudian ke usus, sampai akhirnya kan ke anus. Ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ruangan yang ada di sistem pencernaan kita, yang aku arsir besar di lambung ya,
Dia itu sebenarnya secara langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Makanya sebenarnya antara saluran tubuh dengan lingkungan luar itu memiliki karakteristik yang mirip. Itu mereka sama-sama merupakan sistem imun yang berupa barier. Ya. Itu nanti akan ada membran mukosa dan sekresi. Nanti kita akan lihat. Kira-kira seperti apa. Kemudian pertahanan berupa pertahanan internal. Ini adalah pertahanan lapis kedua bagi tubuh kita. Nah, dia terdiri atas berbagai macam sel yang ada di darah dan organ-organ lain di tubuh kita. Misal contohnya ada sel-sel fagositik. Sel fagositik itu dia merupakan sel yang fungsinya itu memakan. Ya. Kemudian ada natural killer. Natural killer sel itu dia secara umum berfungsi dalam membunuh sel-sel tubuh sendiri yang memiliki ketidaknormalan struktur. Jadi dia membunuh sel tubuh sendiri yang tidak normal. Misal contohnya natural killer itu dia membunuh sel terinfeksi virus atau membunuh sel-sel kanker. Itu untuk natural killer. Kemudian ada antimicrobial protein. Kalau antimicrobial protein itu dia bentuknya protein ya, sesuai dengan namanya. Kalau natural killer ya dia bentuknya sel. Kalau antimicrobial protein ya dia bentuknya protein. Nah, dia banyak berfungsi untuk mengatasi adanya infeksi bakteri. Jadi dia bisa menyebabkan bakteri itu lisis atau pecah. Nah, kemudian selain itu juga terdapat respons inflamasi atau respon peradangan. Nah, ini terjadi ketika tubuh terinfeksi oleh sesuatu, ya, misal terinfeksi bakteri, maka tubuh akan merespon dengan mengalami inflamasi atau peradangan. Ya, itu sekilas untuk sistem imun innate ya. Jadi ada beberapa lapis ya. Lapisan pertama yaitu berupa barier, lapisan kedua berupa pertahanan internal. Nah, sedangkan kalau sistem imun adaptif itu juga ada dua. Yang pertama dari sistem imun humoral dan juga sistem imun berupa cell mediated response. Kalau sistem imun humoral dia akan mengatasi patogen-patogen yang ada di cairan tubuh. Ya, cairan tubuh itu maksudnya ada di darah misalnya. Ada di darah, kemudian ada di cairan interstisial. Ada yang tahu cairan interstisial itu apa? Boleh silakan. Ada yang tahu cairan interstisial itu apa? Cairan interstisial itu adalah cairan yang berada di sekitar sel-sel tubuh kita. Ya. Jadi itu adalah bisa dibilang interstisial itu merupakan cairan yang paling banyak ada di dalam tubuh kita, si cairan interstisial ini. Jadi kalau misal di organ apa gitu, misal di suatu organ itu kan terdiri atas jaringan terdiri atas sel. Sel-sel tubuh itu dia ruangan yang ada di sekitarnya, ruangan yang ada di sekitar sel-sel tubuh kita itu digenangi oleh cairan. Terdapat cairan di sana. Dan cairan tersebut disebut sebagai cairan interstisial. Dan di darah dan di cairan interstisial ini adalah tempat terjadinya sistem imun humoral. Jadi kalau misalnya ada patogen, ada bakteri, virus, dan lain sebagainya, berada di darah atau cairan interstisial, maka mereka akan diatasi oleh sistem imun humoral. Nah, sedangkan apabila patogen itu berhasil masuk ke dalam sel, maka dia akan diatasi oleh cell mediated response. Ya, oleh sistem imun cell mediated. Jadi sebenarnya sistem imun kita itu sudah cukup lengkap gitu ya. Oke, jadi mengatasi apabila terdapat infeksi di semua anggota tubuh. Oke.
Mau itu di luar sel itu bisa juga diatasi, mau itu di dalam sel pun juga bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah? Oke, nah selanjutnya mengenai berbagai macam sel yang berperan dalam sistem imun. Nah, ini ada beberapa contoh sel ya. Misal kalau yang pada sistem imun innate itu ada beberapa sel yang umum ya. Ada sel makrofag, kemudian basofil, neutrofil, eosinofil. Kemudian ada juga natural killer cell. Oke, dan tambahannya ada sel-sel dendritik dan sel mast. Nah, ini mereka akan memiliki fungsi masing-masing. Nah, mungkin sekilas saja ya, sekilas untuk fungsi dari beberapa sel ini. Misal kalau sel mast dia berfungsi untuk inflamasi. Ini untuk inflamasi. Sel mast. Oke, kemudian sel dendritik dia berfungsi untuk fagosit. Atau memakan patogen. Nah, dia biasanya sel dendritik itu banyak ada menyebar di seluruh tubuh kita. Dia ada di mana-mana sel dendritik itu. Kalau di pelajaran di sekolah, sel dendritik seringkali aku kurang tahu apakah disebutkan atau tidak. Aku cek dulu. Sistem imun. Seperti ini juga. Oh, nggak ada. Di pelajaran sekolah kalau aku lihat dia tidak ada. Jadi tambahannya di sini mungkin ada sel-sel dendritik. Ini walaupun mungkin jarang didengar, tapi sebenarnya sel dendritik itu merupakan salah satu sel-sel fagosit yang sangat-sangat penting. Oke. Karena nanti sel dendritik merupakan salah satu sel yang bisa membantu sistem imun adaptif. Jadi sebenarnya antara sistem imun innate dan adaptif itu saling berhubungan. Terutama sistem imun adaptif itu tidak akan bisa bekerja tanpa sistem imun innate. Kalau sistem imun innate dia bisa kerja sendiri. Tapi kalau adaptif itu harus ada sistem imun innate. Oke. Nah, makanya nanti akan ada beberapa sel yang bisa membantu sistem imun adaptif supaya bisa bekerja. Nah, di sini ada minimal ada 2, sel dendritik dan makrofag. Ini adalah 2 jenis sel yang sama-sama fungsinya itu untuk fagositosis atau untuk memakan patogen. Nah, dan sekaligus mereka berdua, makrofag dan sel dendritik itu berfungsi untuk membantu aktivasi dari sistem imun adaptif. Oke, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada natural killer, tadi sudah disebutkan ya, fungsinya adalah untuk membunuh sel-sel tubuh sendiri yang abnormal, yang tidak normal. Contohnya misal adalah sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel tubuh yang berupa kanker. Ya, itu bisa dibunuh oleh natural killer. Kemudian basofil itu memiliki fungsi yang sama dengan sel mast. Ya, mereka sama-sama berperan dalam proses inflamasi. Eosinofil itu biasanya memakan atau melakukan fagosit untuk patogen-patogen yang ukurannya besar atau yang tidak biasa. Misal kalau tubuh terkena serangan jamur atau serangan cacing, nah itu biasanya yang merespon itu adalah eosinofil. Nah, kemudian ada neutrofil. Kalau neutrofil ini adalah salah satu, dia adalah sel darah putih yang paling melimpah
ada di dalam darah kita, nah, dia berfungsi langsung untuk fagosit. Jadi neutrofil itu adalah sel darah putih yang berada di tempat terdepan gitu. Jadi kalau kita nonton misal ada film tentang perang gitu, fagosit itu kayak prajurit-prajurit yang biasa. Prajurit biasa kan biasanya banyak banget. Nah, itu adalah si neutrofil. Oke, jadi dia prajuritnya dia adalah yang paling banyak tapi yang paling gampang mati. Oke, karena memang demikian. Si neutrofil itu walaupun dia banyak, kemudian ketika ada patogen masuk dia yang biasanya yang pertama kali datang, tapi dia gampang mati. Biasanya dia setelah memakan beberapa bakteri, beberapa puluh bakteri, dia akan mati sendiri. Oke, ya. Nah, kemudian juga ada sistem komplement. Nah, sistem komplement ini dia berfungsi untuk membuat patogen itu lisis atau pecah. Nah, itu beberapa fitur yang dimiliki oleh sistem imun ini. Ya, terdiri atas beberapa jenis sel. Nah, kemudian ada sistem imun adaptif. Di sini ada beberapa contohnya, misal sel B dan sel T. Oke, ini yang paling jelas dan banyak dijelaskan menyusun sistem imun adaptif, sel B dan sel T. Oke, itu ya. Mungkin kalau untuk penjabaran untuk Olimpiade SMA itu mestinya sudah cukup ya. Jadi kita tahu ada sistem imun innate, ada sistem imun adaptif. Nanti kita akan tinggal mengelaborasi, tinggal menjabarkan lebih jauh. Oke, itu ya. Kemudian ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Selanjutnya ini listnya ya. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah ada di sini tadi. Misal contoh tadi ada neutrofil, eosinofil, monosit, basofil. Itu adalah beberapa sel darah putih yang berperan dalam sistem imun ini. Sedangkan sel darah putih di sistem imun adaptif itu ada dua tadi ya. Ada limfosit B dan limfosit T. Ini ya, si sel B sama sel T. Nah, sel B sama sel T itu sebenarnya limfosit ya. Ya, untuk mempersingkat biasanya dia cuma dibilang, oh dia namanya sel B atau sel T. Tapi sebenarnya nama lengkapnya adalah limfosit B dan limfosit T. Nah, kemudian ini sudah kita pelajari di pertemuan terakhir, yaitu mengenai sistem imun innate, di mana dia juga ada terdapat pada sistem imun pada invertebrata, hewan-hewan tidak bertulang belakang. Nah, mereka memiliki sistem imun terutama terdiri atas sel yang disebut sebagai hemosit. Dia berfungsi dalam proses fagositosis. Kemudian sistem pada invertebrata juga memiliki antimicrobial peptide dan respon antiviral. Jadi kalau antimicrobial peptide itu untuk menonaktifkan atau membunuh mikroba ya. Jadi misal contohnya bakteri atau mikroba-mikroba yang lain. Nah, sedangkan kalau respon antiviral itu untuk membunuh virus. Oke, ini bentuk dari antimicrobial peptides. Nah, dia memiliki muatan positif. Nah, karena dia memiliki muatan positif, dia sangat cocok dengan membran sel yang dimiliki oleh banyak bakteri. Jadi bakteri itu membrannya itu sedikit berbeda dengan membran hewan. Nah, dia memiliki muatan negatif di bagian luarnya, sehingga cocok dengan muatan positif pada antimicrobial peptide. Nah, sedangkan kalau pada sel hewan, membran selnya itu sifatnya netral. Jadi dia tidak akan diserang oleh antimicrobial peptides. Nah, nanti antimicrobial peptides ini dia akan membuat sel bakteri, membran-membrannya itu akan menjadi punya pori-pori sehingga pecah. Ya, itu merupakan cara kerja dari antimicrobial peptide.
Nah, kemudian ini ada respon antiviral dan fagositosis. Kalau untuk respon antiviral, umumnya adalah ketika virus itu menyerang, maka materi genetik virus itu akan disimpan. Sehingga ketika ada virus baru yang menyerang, maka tadi materi genetiknya sudah disimpan nih. Maka materi genetik tersebut akan berkomplementasi dengan materi genetik yang baru dari virus yang baru saja menyerang. Dan dengan adanya interaksi ini antara tadi ya, si materi genetik yang disimpan dengan materi genetik virus yang baru, maka virus yang baru tersebut materi genetiknya akan dihancurkan, akan dipotong-potong, sehingga virusnya nggak bisa menginfeksi. Ya itu ya, kurang lebih sebagai respon antiviral defense atau antiviral response. Nah, kemudian sedangkan kalau fagositosis ini sebenarnya mestinya cukup jelas, dia adalah proses memakan ya. Jadi kalau misalnya ada patogen tersebut akan ditelan, difagosit, sehingga muncullah vakuola makanan atau fagosom. Nah, fagosom atau vakuola makanan ini dia nanti akan bergabung dengan lisosom, sehingga bakteri yang tadi ditelan itu bisa dicerna. Oke, ini kalau fagositosis mestinya sudah cukup familiar ya. Karena kita juga cukup sering membahas di biologi sel, kita bahas terutama. Oke, itu untuk respon-respon imun yang dimiliki oleh hewan invertebrata. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Enggak? Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke sistem imun vertebrata. Nah ini walaupun sistem imun ini tadi kan dibilang ada di semua ya, tapi walaupun ada di semua, biasanya tetap setiap makhluk hidup itu memiliki variasi yang berbeda-beda, tapi tetap dikategorikan sebagai sistem imun ini. Nah di sini ada banyak ya, ada banyak. Kalau tadi sistem imun ini itu dibagi jadi dua ya, yang bentuknya barier. Kemudian ada juga yang bentuknya sel ya, yang bentuknya sistem imun internal, ada di dalam organ-organ tubuh. Kalau barier tadi kan adanya di kulit dan saluran tubuh ya, ada di saluran tubuh. Ya, contohnya misal yang benar-benar bentuknya barier atau bentuknya penghalang itu adalah kulit. Misalnya ini kulit dan sel epitel. Oke. Karena mereka merupakan jenis sel-sel yang memiliki struktur yang rapat. Nah, karena strukturnya rapat, dia tidak bisa ditembus oleh apapun selama tidak rusak. Nah, kemudian barier juga terdiri atas sel-sel yang sifatnya sekresi ya. Misal sekresi mukus, saliva, dan lisosim. Jadi yang bentuknya itu berupa mengeluarkan zat tertentu. Misal ingus ya. Ingus itu merupakan mukus yang terlalu banyak diproduksi. Sebenarnya fungsinya itu bagus. Ingus yang biasanya diproduksi ketika seseorang pilek, itu sebenarnya berfungsi untuk membuat virus atau bakteri yang menyebabkan pilek itu nggak bisa masuk lebih dalam ke dalam saluran pernafasan. Jadi tubuh itu membuang atau menghalangi adanya virus yang masuk ke dalam sistem pernafasan itu dengan memproduksi ingus. Kemudian saliva atau ludah ya, atau liur ludah sama aja. Oke, dia juga merupakan bentuk sekresi yang cukup penting karena dia banyak mengandung enzim-enzim. Dan enzim tersebut juga dapat menghancurkan bakteri, dapat mencerna atau membunuh bakteri.
Nah, sedangkan kalau lisozim ini banyak disekresikan di tubuh kita, di bagian luar tubuh kita, yang salah satu yang terbanyak ada di air mata. Oke. Nah, kemudian selain yang bentuknya barier, ada juga yang bentuknya pertahanan seluler yang ada di dalam tubuh, di dalam organ-organ tubuh, termasuk darah. Nah, di sini ada misalnya toll-like reseptor, sel-sel fagositik, sel dendritik, dan natural killer. Ini tadi secara umum sudah dijelaskan ya, fungsinya masing-masing apa. Kemudian selain yang bentuknya sel, ya, ada juga yang bentuknya protein, ya, yaitu antimicrobial peptide dan protein. Ini misal contohnya adalah interferon, dia menghambat replikasi virus. Nah, ada juga sistem komplement yang dia bisa membuat bakteri itu pecah. Ya, jadi di sini ada dua peran ya. Si pertahanan tubuh kita yang bentuknya protein, yang dia itu menyerang virus dan juga menyerang bakteri. Selain itu juga ada respon inflamasi. Kalau respon inflamasi itu sebenarnya lebih ke respon tubuh kita. Jadi dia mengatasi infeksi secara umum kalau respon inflamasi itu. Jadi tubuh kita itu dibikin lebih panas, kemudian darah kita dibuat alirannya lebih lambat. Itu inflamasi. Ya, tubuh jadi lebih panas, darah dibikin lebih lambat. Nah, itu tujuannya adalah untuk memerangkap patogen yang masuk, terutama masuk ke darah. Oke, supaya nanti bisa diatasi oleh sel-sel ini. Sel-sel dari pertahanan seluler. Ya, jadi respon inflamasi ini dia lebih umum, kemudian dia bisa digunakan untuk membantu mengatasi baik infeksi virus maupun bakteri. Nah, kita nanti akan lihat seperti apa. Nah, jadi secara umum sistem imun innate itu ada ini ya. Ada beberapa ini. Ada yang bentuknya barier, pertahanan seluler, antimicrobial peptides, dan respon inflamasi. Oke, itu. Nah, kemudian ini beberapa organ tambahan yang berfungsi dalam sistem imun kita. Misalnya di sini ada digambarkan adanya sistem limfatik. Ya, mana terdiri atas nodus limfa. Di sini yang warnanya orange. Yang warnanya orange. Dia adalah nodus limfa. Biasanya dia banyak berfungsi untuk tempat sel darah putih itu berada. Jadi sel darah putih jadi mirip kayak pos satpam gitu ya. Pos satpam kan tempatnya Pak Satpam kumpul gitu ya. Posnya ada di sana. Atau misal pos polisi. Nah, kalau si nodus limfa, ini kalau diperbesar ya, dia adalah posnya sel darah putih. Ya, tempat sel darah putih itu dia berkumpul. Itu ada di sana. Oke. Nah, nodus limfa di dalam tubuh kita ada sangat banyak ya. Ada sangat banyak, terutama banyak terkonsentrasi di leher. Di leher dan di perut itu banyak nodus limfa yang berkumpul di sana. Kenapa? Karena kalau leher itu tempat persimpangan ada saluran pencernaan dan saluran pernafasan ya kalau leher. Sedangkan kalau perut itu juga ada saluran pencernaan yang dari bawah ya. Saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan saluran urinaria. Jadi si nodus limfa ini dia banyak berkumpul di pembukaan saluran-saluran tubuh yang rawan terinfeksi patogen. Oke, itu ya. Itu untuk nodus limfa yang mana dia berfungsi untuk tempat berkumpulnya sel darah putih. Oke, selain itu juga ada beberapa tempat-tempat spesial yang berfungsi secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem imun tubuh kita. Misal di sini ada timus. Timus di sini ada di leher ya, di sekitar leher di dada atas. Dia berada di dekat tenggorokan. Dia berfungsi untuk, ada yang tahu fungsi timus dalam sistem imun? Memproduksi sel darah putih. Produksi sel darah putih. Yang biasa disebut itu yang limfosit. Oke.
Ada yang tidak setuju? Ada atau yang ingin menambahkan? Boleh? Silakan. Oh, tadi yang jawab siapa? Siapa? Maaf. Sorry. Ainun, Pak. Oh, Ainun. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Ada yang menyangkal, oh, tidak seperti itu. Oke. Ada? Boleh? Silakan. Oke, ya, timus itu ya dia memiliki peran yang berhubungan dengan limfosit T ya. Ya, lebih tepatnya adalah dia sebagai tempat pematangan. Tempat pematangan limfosit T. Nah, mungkin sekedar review juga ya. Jadi sebenarnya semua sel darah yang ada di tubuh kita itu dibuat di sumsum tulang. Jadi semua sel darah dibuat di sumsum tulang. Nah, tapi beberapa sel darah proses pematangannya itu bisa saja di tempat lain. Misal tadi ya si limfosit T. Itu pematangannya ada di kelenjar timus. Oke. Ya, jadi itu ya. Itu fungsi dari kelenjar timus, itu salah satu kelenjar yang cukup spesial ya di dalam tubuh kita untuk pematangan sel darah putih si limfosit T. Nah, kemudian spleen atau limpa. Di sini kan gede juga ya kelenjarnya. Nah, kalau spleen di sini berfungsi untuk mirip seperti nodus limfa, cuma kalau spleen itu dia tempat berkumpulnya sel darah putih iya, sel darah merah juga iya. Tapi spleen itu sebenarnya lebih berperan dalam menyimpan sel darah putih maupun sel darah merah yang misal kebanyakan. Oke, seperti itu. Nah, contoh misal spleen atau limpa. Limpanya pakai P ya. Limpa. Pak, beda dengan limfa ya. Kalau limfa itu cairan. Limfa itu cairan. Cairan yang ada di saluran yang warna hijau ini ya, yang dikasih warna hijau. Itu cairan yang mengalir di sana itu namanya limfa. Kalau limpa yang ini, si bahasa Inggrisnya spleen. Oke. Dia berfungsi untuk menyimpan ya, menyimpan sementara sel darah merah atau sel darah putih yang banyak. Kalau di nodus limfa ini, yang tadi yang warna orange tadi ya, itu tempat berkumpulnya sel darah putih, tapi mereka itu masih berfungsi gitu ya. Sel darah putihnya itu ya memang posnya ada di sana. Nanti kalau ada patogen masuk, patogen tersebut akan datang ke nodus limfa dan akan dibasmi di sana. Ya. Tapi kalau di spleen atau di limpa tadi ya, itu tempat menyimpan saja itu. Nah, biasanya contoh misal kalau pada hewan-hewan yang suka menyelam, misal anjing laut itu, dia memiliki limpa yang cukup besar, yang besar dan fungsinya itu adalah untuk menyimpan sel darah merah. Nah, tapi kalau secara umum di dalam sistem imun, limpa itu tadi ya, dia juga berfungsi untuk penyimpanan sel darah putih juga. Nah, kadang ketika ada orang yang terinfeksi oleh patogen cukup parah, limpanya itu membengkak gede banget. Karena di sana terjadi infeksi dan sel darah putihnya ternyata juga bisa bekerja di sana. Gitu. Oke, itu ya. Nah, aku ambil charger dulu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan.
Oke. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu tentang sistem imun innate ya. Kalau untuk kulit ini sebenarnya cukup jelas tadi ya. Ya dia kulit kalau misalnya dia tidak rusak ya dia akan menjadi sistem imun yang cukup kuat. Kita mulai dari sekresi ya. Ini ada beberapa macam sekresi yang ada di tubuh kita. Ada sekresi mukus, disekresikan oleh sel-sel spesifik di antara sel epitel yang disebut sebagai sel goblet. Sel goblet itu dia bentuknya seperti piala. Dia banyak berfungsi untuk menyekresikan atau mengeluarkan mukus. Mukus itu lendir ya. Lendir. Biasanya mukus itu berfungsi untuk memerangkap patogen agar tidak menyebar. Jadi biar patogennya itu nggak bisa kemana-mana. Nah, mukus akan dibantu oleh silia yang dimiliki epitel. Nah, mukus akan dibantu oleh silia yang dimiliki epitel, sehingga bisa didorong keluar dari saluran tubuh. Misal contoh di tenggorokan ya. Tenggorokan atau di trakea. Misal ada orang yang batuk. Nah, ternyata batuknya itu batuk berdahak. Nah, di sana dahaknya itu sebenarnya adalah mukus dan banyak bakteri di sana. Nah, nanti dahak itu akan didorong dari trakea itu menuju ke bagian yang lebih atas sehingga bisa dikeluarkan. Sehingga pas dibatukin itu dahak itu akan ikut keluar. Oke. Nah, kemudian selain mukus, bentuk sekresi yang lain ada saliva dan lisozim. Ada saliva dan lisozim. Nah, dia berfungsi untuk menghancurkan dinding sel patogen, terutama bakteri. Nah, kemudian juga ada tambahan, yaitu berupa sekresi asam lambung. Nah, itu juga turut membantu dalam membunuh patogen yang masuk bersama makanan. Kalau ini yang sekresi asam lambung, mestinya sudah sangat sering dengar ya. Di saluran pencernaan, waktu kita belajar pencernaan pun, mulai dari SD, SMP, mestinya juga ada. Bahwa, asam lambung atau HCl berfungsi untuk membunuh bakteri ya, membunuh bakteri atau bibit penyakit yang masuk bersama dengan makanan. Oke, itu ya, itu beberapa bentuk sekresi yang dimiliki oleh tubuh kita. Oke, kemudian ini bentuk dari silia, mukus dan silia ada saluran pernafasan. Mereka akan bekerja sama. Ketika ada bakteri atau patogen yang datang, dia akan terperangkap di mukus dan kemudian oleh silia dia akan didorong. Dia akan didorong ke saluran pernafasan yang lebih atas sehingga bisa dikeluarkan. Nah, kemudian toll-like reseptor. Toll-like reseptor ini merupakan sistem imun seluler, ya, dimiliki oleh beberapa jenis sel. Nah, fungsi utamanya adalah dia akan mengenali molekul-molekul asing yang bersifat umum. Dia molekul asing tapi umum. Contoh misal adalah ini, lipopolisakarida. Lipopolisakarida ini adalah suatu molekul yang sangat umum dijumpai pada bakteri gram negatif. Nah, kemudian misal flagelin. Kalau flagelin itu dia sangat umum dijumpai pada flagelanya bakteri. Dan lain sebagainya. Jadi si toll-like reseptor atau TLR dia itu mengenali molekul-molekulnya itu sebenarnya molekul asing gitu. Tapi molekul asing itu sangat sering dijumpai di luar hewan. Misal di bakteri ternyata dia banyak banget ada di bakteri, tapi di sel hewan nggak ada. Atau dia malah banyak ada di virus misal, tapi di sel hewan nggak ada juga. Nah, zat-zat atau molekul-molekul yang seperti itu, itulah yang dikenali oleh toll-like reseptor. Oke, nah ini contoh-contohnya ya, contoh molekulnya misal double strand RNA, dia biasanya dimiliki virus, karena kalau RNA kan mestinya umumnya terdiri atas atau tersusun single strand atau untai tunggal. Sedangkan kalau ada RNA double strand, itu dia akan dikenali sebagai materi asing. Kemudian lipopolisakarida tadi ya, dia dimiliki oleh bakteri gram negatif, flagelin itu dimiliki bakteri yang berflagel. TLR berfungsi dalam memicu pertahanan innate, terutama produksi sitokin dan antimikrobial bakteri. Jadi
si toll-like reseptor ini dia merupakan pembantu ya. Dia bisa membantu untuk mengaktifasi atau memicu pertahanan innate yang lain. Ya, itu misal contohnya sitokin dan antimicrobial peptides. Oke, gitu ya. Ada yang ingin tanyakan mungkin? Silakan. Ada. Oke. Selanjutnya, kalau tidak salah ini bagian terakhir dari sistem imun innate. Ya, benar. Ya, yang terakhir adalah respon inflamasi. Nah, tadi dia merupakan respon pembengkakan ya, akibat adanya luka. Nah, bagaimana inflamasi itu terjadi? Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita atau di bagian apapun dari tubuh kita itu mengalami kerusakan, misal kegores gitu ya, atau misal main pisau terus keiris pisau, itu kan jadi luka. Nah, kerusakan jaringan itu akan memicu 3 jenis zat kimia minimal. Minimal ada 3 jenis zat kimia. Ada kemokin, histamin, dan prostaglandin. Minimal ada 3 itu. Kemokin, histamin, prostaglandin. Dan ketiganya itu memiliki peran yang saling berkoordinasi, saling bekerja sama untuk mengatasi patogen atau bakteri yang masuk bersamaan dengan luka. Kemokin pertama ya. Kemokin itu berfungsi untuk menarik sel-sel darah putih ke tempat luka. Jadi dia merupakan sinyal ya berarti. Sinyal, oh di sini ada luka loh. Nanti sel darah putih akan datang. Histamin itu fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah. Nah ini logikanya adalah kalau pembuluh darah itu melebar, maka sel darah kan makin banyak yang bisa datang. Ruangan yang tersedia jadi lebih banyak, jalan yang tersedia untuk sel darah itu datang juga makin banyak. Oke, jadi dia melebarkan pembuluh darah. Itu histamin. Sedangkan yang terakhir prostaglandin, nah dia akan meningkatkan permeabilitas epitel pembuluh darah sehingga memudahkan diapedesis. Ini mungkin gambarnya biar lebih jelas ya. Jadi ketika ada luka, kemudian bersamaan dengan luka itu terdapat bakteri, maka akan ada banyak zat yang dilepaskan ya, yang warna biru dan merah ini. Nah, kemudian zat tersebut akan menyebabkan respon inflamasi yang ada di tengah, yang ada di gambar tengah. Yang pertama kita bisa lihat saluran si pembuluh darah yang terlihat di sini dia makin lebar ya. Awalnya kan dia sempit awalnya. Tapi setelah zat tersebut dikeluarkan yang tadi ya, yang warna merah sama biru dikeluarkan, dia jadi lebih lebar. Ini apa? Pembuluh darahnya jadi lebih lebar. Berarti ini adalah merupakan peran dari histamin ya tadi ya. Histamin dia melebarkan pembuluh darah. Kemudian sel darah putih juga makin banyak yang datang ya. Makin banyak sel darah putih yang datang. Nah itu karena ada kemokin. Ada kemokin yang berfungsi untuk menarik sel-sel darah putih ke tempat luka. Kemudian yang ketiga, nah kita bisa lihat di sini sel darah putih itu jadi bisa nembus ya. Dia bisa nembus pembuluh darah lewat pori-pori ya. Oke, lewat pori-pori. Nah, ini prosesnya disebut sebagai diapedesis. Diapedesis. Dan proses diapedesis ini dia mungkin terjadi, ya, dapat dimungkinkan terjadi karena ada prostaglandin. Oke, itu ya. Jadi ketiganya, kemokin, histamin, prostaglandin itu saling bekerja sama. Bagaimana caranya supaya sel darah putih itu semakin banyak yang menuju ke tempat luka, sehingga bakteri-bakteri atau patogen-patogen yang datang tadi bersamaan dengan luka itu bisa segera diatasi. Oke, jadi ini ya. Oke, itu ya. Itu sekilas mengenai proses inflamasi yang melibatkan tadi ya lumayan banyak bagian
sel di tubuh kita. Berbagai macam zat pun juga banyak dibutuhkan pada proses ini. Oke, itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Ada? Nah, selanjutnya itu sistem imun adaptif. Ini kalau tadi sistem imun innate itu lebih banyak ini ya. Ceritanya cukup banyak ya. Jadi proses-prosesnya juga tidak terlalu rumit ya, masih sederhana. Tapi kalau untuk sistem imun adaptif ini nanti akan banyak di antaranya yang saling berhubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Dan prosesnya cukup panjang. Jadi ada tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Itu untuk sistem imun adaptif. Jadi ini perlu pemahaman yang baik. Oke, sebelum kita bahas mengenai mekanismenya, yang tadi dikatakan cukup panjang tadi. Sistem imun adaptif itu dia secara umum memiliki sifat yang spesifik ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa spesifik itu artinya setiap jenis patogen itu diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya tadi ya, ada virus corona sama virus influenza. Nah, ketika dia diatasi oleh sistem imun adaptif, maka perlakuannya akan berbeda. Nah, sistem imun adaptif itu dia sangat efektif sebenarnya dalam mengatasi patogen. Tetapi awalnya itu dia memiliki respon yang lambat. Karena tadi dia memerlukan karena harus mengenali. Jadi sistem imun adaptif itu harus mengenali patogennya itu apa sih. Harus kenalan dulu. Kemudian melakukan proses-proses yang lain gitu ya. Berbagai macam tahap sehingga dia siap. Nah, karena tahapannya terlalu panjang, sangat panjang, maka respon awal dari sistem imun adaptif itu dia lambat. Tapi ketika ada infeksi patogen yang sama di kemudian hari, responnya itu akan menjadi sangat cepat. Jadi menjadi jauh lebih cepat sekaligus jauh lebih kuat dibandingkan respon yang pertama. Kalau yang pertama ya dia lambat. Umumnya diperlukan sekitar 2 minggu sehingga sistem imun adaptif itu bisa aktif bekerja. Tapi begitu setelah 2 minggu itu, sistem imun adaptif sudah berhasil diaktifkan. Nah, ketika nanti misal beberapa tahun lagi ada patogen yang baru, patogen yang sama masuk lagi ke dalam tubuh, maka sistem imun adaptif bisa mengatasinya dengan jauh lebih cepat. Nah, sistem imun adaptif di sini dia mengandalkan kerja dari antibodi. Nah, dengan adanya antibodi ini dia menyebabkan sistem imun adaptif itu sifatnya spesifik. Karena antibodi itu adalah yang mengenali ya. Dia mengenali patogen A, patogen B, patogen C. Jadi patogen yang berbeda itu dikenali oleh antibodi yang berbeda. Nah, untuk sel-selnya dia terdiri atas 2 jenis ya. Ada limfosit B dan limfosit T. Nah, kemudian dalam bahasan tentang sistem imun seringkali ada istilah antigen. Kalau antibodi kan tadi ya, antibodi itu merupakan protein yang bisa mengenali patogen. Sedangkan kalau antigen, nah antigen itu merupakan bagian dari patogen atau zat asing. Antigen itu zat asing
bisa patogen, bisa bagian dari patogen, bagian dari bakteri, gitu, yang bisa dikenali oleh antibodi. Itu disebut sebagai antigen. Jadi dia bentuknya bisa bakteri, ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa proteinnya bakteri, proteinnya saja, gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya zat-zat asing yang bisa dikenali oleh antibodi. Umumnya antigen itu memiliki bagian berupa protein atau glikoprotein. Ini cukup penting ya, karena memang antibodi umumnya hanya bisa mengenali dua jenis molekul ini saja. Kalau nggak protein, glikoprotein. Nah, dari keseluruhan bagian dari antigen, ternyata tidak semua bagiannya bisa dikenali antibodi. Nah, bagian yang dikenali oleh antibodi secara spesifik. Secara spesifik berarti misalnya ini kan antibodinya warnanya ungu ya. Antigennya warnanya yang coklat. Kan ada satu atau lebih bagian yang kecil-kecil yang dia itu secara langsung dikenali oleh antibodi. Nah, bagian yang kecil tersebut itu disebut sebagai epitop. Oke. Nah, setiap antigen bisa saja memiliki lebih dari satu epitop. Lebih dari satu macam maksudnya. Itu mungkin saja. Oke. Oke, itu mengenai antigen. Jadi intinya antigen adalah zat asing ya. Zat asing bisa berupa bakteri ataupun proteinnya bakteri, virus, dan lain sebagainya. Intinya yang dapat dikenali oleh antibodi. Nah, kemudian antibodi itu sendiri itu apa? Nah, antibodi itu merupakan satu kompleks protein. Jadi dia nggak cuma terdiri atas satu protein saja, tapi punya 4. Dia ada 4 buah protein yang menempel satu sama lain. Dari 4 tersebut, 2 subunitnya itu ukurannya besar, disebutnya adalah heavy chain, dan 2 yang lain dia lebih kecil, disebutnya itu adalah light chain. Bentuknya seperti huruf Y ini. Seperti huruf Y. Nah, kalau yang heavy chain itu yang ini ya, yang 2 di tengah. Sedangkan yang light chain itu ada di pinggirnya. Nah, kemudian setiap protein yang menyusun antibodi itu tersusun minimal atas dua bagian. Ada bagian V dan C. Ada bagian V itu disebut sebagai variabel, ya, variable regions. Kalau C itu disebutnya konstan. Nah, sesuai dengan namanya, variabel itu artinya kan bervariasi. Ya. Jadi bagian yang ditandai dengan huruf V itu adalah bagian yang bisa mengenali berbagai macam patogen, berbagai macam antigen, bagian epitopnya. Jadi bisa sampai jutaan bahkan miliaran macam. Ya. Jadi bagian V ini dia macamnya itu bisa kayak gitu, bisa jutaan bahkan bisa miliaran macam-macamnya. Makanya tubuh kita itu bisa mengenali banyak sekali patogen itu. Bahkan ketika kita tidak sadar, gitu ya, tubuh kita itu sebenarnya bisa aja terinfeksi suatu virus, tapi dia infeksinya tidak parah sehingga kita tidak merasakan. Tapi di dalam tubuh kita itu sudah terbentuk antibodi untuk virus tersebut. Jadi bisa aja di dalam tubuh kita itu terdapat jutaan bahkan miliaran macam antibodi. Tergantung ini V-nya. Jadi V-nya itu bentuknya itu bisa sangat bervariasi. Ya, namanya juga variabel. Nah, sedangkan bagian konstan itu dia umumnya sama. Oke. Umumnya sama antara satu jenis antibodi, C-nya itu sama, bagian C-nya. Nah, tapi dengan kita mempelajari bagian konstan, yang dia itu sebenarnya tadi sama ya, bentuknya sama. Nah, tapi konstan itu tetap memiliki variasi. Dan variasi tersebut menyebabkan antibodi itu ada beberapa macam. Nih, ada 5 macam antibodi. Nah, ke-5 macamnya ini dia berbeda dari segi konstannya. Jadi konstannya berbeda-beda. Ya, ada 5 jenis ya.
ada G, ada E, ada jenis G, E, D, M, dan A. Ada 5 jenis antibodi yang dibedakan dari bentuk konstannya. Oke. Nah, secara umum antibodi itu disebut sebagai imunoglobulin. Disebut sebagai imunoglobulin atau IG. Nah, imunoglobulin atau IG yang paling banyak, yang paling melimpah di tubuh kita itu yang IgG. Jadi yang konstannya itu tipe G. Nah, kemudian, tipe G ini dia banyak berperan dalam berbagai respon imun di tubuh kita. Untuk mengatasi bakteri, mengatasi apapun itu ya, itu sangat banyak memerlukan IgG. Nah, kemudian tipe kedua yaitu IgE. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Bagian konstannya yang warna ungu. Ini ada perbedaan yang warna hitamnya beda, kemudian bagian pangkalnya pun juga berbeda. Gitu ya. Nah, IgE itu dia biasanya berfungsi dalam membantu proses inflamasi. Ya, ini. IgE attaches as an individual molecule to the exposed surface of basophil and mast cells. Tadi kan sel basophil dan sel mast tadi kan fungsinya untuk inflamasi. Oke. Jadi kadang kalau orang itu alergi, biasanya dia memiliki IgE yang sesuai dengan alergennya. Jadi misal nih, ada orang alergi kacang. Nah, berarti di IgE-nya itu bagian variabelnya itu bisa mengenali molekul yang ada di kacang. Sehingga dia begitu makan kacang akan alergi. Nah, kemudian IgD. Kalau IgD itu dia merupakan imunoglobulin atau antibodi yang berada di sel B. Is an individual molecule on the surfaces of B cells. Jadi dia ada di permukaan dari sel B. Jadi fungsinya ya pasti berhubungan dengan fungsi sel B seperti itu. Nah, kalau IgM ini yang paling gede karena dia ada 5 antibodi jadi satu kompleks. IgM. Nah, dia biasanya merupakan penentu IgM itu salah satu antibodi yang banyak dihasilkan ketika tubuh baru terserang patogen pertama kali. Jadi misal nih, ada orang baru pertama kali terkena penyakit A. Maka biasanya yang pertama kali muncul, yang pertama kali meningkat, itu adalah IgM. Oke. Nah, kemudian yang terakhir IgA. Nah, kalau IgA itu banyak berperan atau banyak dihasilkan pada sel-sel tubuh yang melakukan sekresi. Misal di sini. Is found primarily in granular secretion such as mucus, tears itu air mata ya, saliva dan semen. Jadi ada di berbagai macam bagian tubuh yang bisa melakukan sekresi. Misal contohnya juga di ini, di ASI. Di ASI biasanya dia juga banyak mengandung IgA dan dia juga bisa berperan untuk membantu melindungi bayi. Jadi kalau bayi itu biasanya sistem imunnya itu belum berkembang dengan sempurna, maka dia mendapatkan bantuan dari IgA yang didapatkan dari ASI ibunya. Oke, jadi ya, itu beberapa jenis antibodi, ada 5 ya, yang mereka berbeda dari bentuk-bentuk konstannya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, kalau ada.
Oke, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya adalah bagaimana antibodi itu bekerja. Ya. Dia membantu beberapa proses ya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama, antibodi bekerja untuk opsonisasi. Nah, dia membantu proses fagositosis dan oleh makrofag dan neutrofil. Nah, caranya membantu fagositosis itu gimana? Jadi antibodi itu membantu agar patogen-patogen atau sel-sel yang menginfeksi tubuh itu menjadi lebih gampang dimakan atau lebih gampang difagosit. Nah, ini ada 3 cara ya. Ada netralisasi. Dia menghalangi sisi aktif antigen. Jadi antigen itu dia bisa menyerang tubuh itu ketika epitopnya bekerja. Nah, si netralisasi itu menghalangi epitop tersebut. Kemudian aglutinasi itu menggumpalkan mikroba sehingga mikroba nggak bisa jalan-jalan. Oke, jadi kalau netralisasi itu bikin kayak inilah. Kalau kita bayangkan patogen itu kayak selotip. Selotip kan ada bagian yang lengket. Nah, netralisasi itu dia menghalangi bagian yang lengket tersebut. Jadi nggak bisa nempel lagi dia jadi si patogennya. Nah, kalau aglutinasi itu menyebabkan patogen itu jadi nggak bisa jalan-jalan, jadi nggak bisa bergerak dengan bebas. Itu aglutinasi. Nah, sebenarnya yang ketiga ada presipitasi. Itu dia berfungsi untuk mengendapkan antigen-antigen yang berukuran kecil yang dia larut di plasma darah. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau netralisasi, ya paling kiri, kemudian ada aglutinasi dan presipitasi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang kedua ada sistem komplement. Itu untuk pembentukan pori-pori sehingga sel bakteri itu pecah. Ya. Nah, jadi ada 2 tadi ya, ada opsonisasi yang ada 3 jenis tadi ya. Netralisasi, aglutinasi, presipitasi. Semuanya disebut opsonisasi untuk membantu proses fagositosis. Jadi biar lebih gampang difagosit. Nah, kemudian yang kedua aktivasi sistem komplement. Ya, mana di sini antibodi yang bentuknya seperti huruf Y tadi ya. Nah, si antibodi ini dia akan nempel di sel asing ya. Kemudian dia akan mengundang protein-protein lain itu ikut datang sehingga protein yang tadi datang itu berfungsi untuk membentuk pori. Sehingga sel asing tadi bisa pecah atau lisis. Oke, itu ya. Itu berbagai macam cara bagaimana antibodi itu bisa bekerja. Nah, ini sedikit lebih detail mengenai sistem komplement. Yaitu ada perekrutan protein-protein yang cukup banyak macamnya. Tapi dia diawali dari antibodi ya. Seperti huruf Y ini tadi kan. Ini antibodi datang, kemudian antibodi dia akan mengundang protein lain, dan protein tersebut itu semua direkrut, kemudian dia akan teraktivasi protein-proteinnya dan membentuk pori. Dan pori-pori tadi dia akan menyebabkan sitoplasma bakteri bocor dan bakteri mengalami lisis. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan.
Oke, nggak ada. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mulai membahas bagaimana sistem imun adaptif itu bekerja. Yang mana tadi kan dia melibatkan ada dua jenis sel ya. Ada sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, keduanya memiliki peran yang berbeda. Secara umum, limfosit B dia itu berfungsi untuk merespon sistem imun humoral. Sedangkan limfosit T itu sistem imun yang cell mediated atau yang berada di sel. Kalau humoral itu ada di luar sel, kalau cell mediated itu ada di dalam sel. Jadi keduanya itu mengatasi dua tempat yang berbeda. Nah, kemudian kalau perbedaan dari bentuk sel masing-masingnya. Jadi kalau limfosit T dan B itu berbeda dari bentuk reseptornya. Ini yang kalau untuk sel B, reseptornya seperti antibodi, persis. Ya bisa dibilang reseptornya sel B itu adalah antibodi yang nancep di dalam membran. Oke. Sedangkan kalau reseptornya sel T itu lebih kecil, bisa dikatakan dia itu mirip seperti ini, salah satu bagian dari reseptornya sel B. Mirip seperti itu ya, tapi cuma mirip ya. Oke, cuma mirip. Jadi reseptornya sel T itu lebih kecil dan dia mirip dengan salah satu bagian dari reseptornya sel B. Tapi sama, baik reseptor sel B dan sel T itu sama-sama memiliki bagian variabel dan bagian konstan. Oke, itu ya. Ini salah satu perbedaan dari sel B dan sel T. Mereka berbeda bentuk reseptor. Nah, karena bentuk reseptornya berbeda, cara kerjanya pun juga berbeda. Ini yang 2 poin ini sudah tadi dijabarkan ya. Nah, mereka beda bentuk reseptor, cara kerjanya tadi juga berbeda ya. Bedanya apa? Kalau sel B, dia reseptornya bisa mengenali antigen secara langsung. Jadi kalau misalnya ada bakteri datang, maka bakteri itu bisa langsung dikenali oleh sel B. Tapi kalau sel T, dia lebih ribet. Bukan lebih ribet, dia lebih kompleks caranya. Kalau sel T, cara dia mengenali antigen, cara dia mengenali epitop adalah harus lewat presentasi. Jadi ada suatu sel yang disebut sebagai APC. APC itu antigen presenting cell. APC itu ada 2. Ada makrofag dan sel dendritik. Yang utama ya ada 2. Nah, 2 jenis sel ini, atau misal salah satunya, dia akan memfagosit atau memakan bakteri, memakan patogen yang datang. Nah, ketika dimakan, maka nanti akan ada protein-protein bakteri yang akan disimpan. Dan protein yang disimpan itu baru akan ditunjukin, dipresentasikan ke sel T. Jadi kalau sel B itu ada bakteri yang bisa langsung kenal, tapi kalau sel T itu dia bisa dibilang ya, dalam tanda kutip ya, itu ya agak-agak manja gitu. Jadi si bakteri itu harus dimakan dulu sama APC, bisa makrofag, bisa dendritik, baru nanti protein bakteri tersebut akan baru dipresentasikan ke sel T. Ini kalau sel B ya, jadi ada bakteri datang yang warna coklat, warna orange, nah dia bisa langsung dikenali oleh reseptornya, oleh reseptor sel B. Tapi kalau sel T, ini ada bakteri itu harus dimakan dulu sama, misal contoh di sini adalah makrofag. Bakterinya dimakan makrofag, nah kemudian epitop dari bakteri itu dia akan dipresentasikan keluar, baru dia dikenali oleh sel T. Ya, jadi bedanya di sana.
Oke, itu ya. Itu perbedaan proses mengenali antigen atau mengenali patogen antara sel B dan sel T. Nah, kemudian antibodi-antibodi yang ada di dalam darah, umum sekali ada di dalam darah, itu juga sebenarnya berasal dari sel B juga. Ya. Berasal dari sel B. Dan sama, si antibodi karena dia berasal dari sel B, makanya antibodi bisa langsung mengenali patogen, bisa langsung mengenali antigen. Tapi yang reseptornya sel T itu ya tadi dibilang dalam tanda kutip itu agak manja gitu. Jadi dia harus dapat presentasi dulu bisa dari makrofag atau bisa dari sel dendritik. Oke, nah kemudian perbedaan lain dari tempat pematangannya. Kalau sel B dimatangkan di tulang, kalau sel T di timus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Boleh, silakan. Nah, tadi kita sudah tahu cara fungsi dari T helper adalah untuk mengaktifasi kedua sistem imun ya, humoral dan sel mediated. Nah, kemudian bagaimana cara dia mengaktifasi? Ya, jadi T helper itu dia bisa mengenali antigen. Karena T helper kan termasuk sel T ya, berarti dia cara kerjanya adalah harus presentasi dulu ya. Jadi harus ada sel lain yang makan patogennya, kemudian dipresentasikan ke sel T helper. Nah, sel-sel yang presentasi itu namanya APC. Antigen presenting cells. Ya. Jadi APC itu antigen presenting cells. Dia akan makan patogennya, kemudian protein dari patogen tersebut akan dipresentasikan ke sel T helper. Ya. Presentasinya kalau kita presentasikan pakai PPT kayak gini ya. Kalau APC presentasinya itu pakai protein yang disebut sebagai MHC2. Ya, jadi ini misal contohnya APC-nya adalah makrofag. APC itu ada 2. Jadi gampangnya itu APC cuma ada 2. Kalau nggak makrofag, sel dendritik. Ini ada nggak ya yang sel dendritik bentuknya? Oh ini nih. Sel dendritik itu bentuknya seperti ini. Dia banyak penjuluran-penjuluran gini ya. Namanya sel dendritik. Kemudian kalau yang tidak banyak penjulurannya dia namanya makrofag. Ya. Jadi 2 sel tersebut, makrofag dan sel dendritik, itu merupakan APC yang bisa makan patogen, kemudian presentasi ke sel T helper. Ya. Mungkin langsung digambar ini aja ya. Ya, ini akan dimakan ya. Si patogennya dimakan oleh sel dendritik, kemudian dipresentasikan ke sel T helper. Oke. Nah, sehingga sel T helper akan aktif. Ini ya, gambar kedua. Oke. Nah, presentasinya menggunakan protein ya. Tadi dibilang MHC2 ya. MHC2 nama proteinnya. Ini yang warna hijau ya, MHC2 itu. Di sini namanya class 2 MHC molecule. Jadi sama aja kayak MHC kelas 2. Nah, presentasinya itu harus diterima oleh reseptor sel T. Dia harus diterima ya, pakai ini. Yang warnanya ungu.
Dan di saat yang sama dia juga memerlukan protein CD4. Jadi MHC2 itu berpasangan dengan CD4. Dan tadi si HIV, kenapa kok HIV itu suka banget menginfeksi sel T helper? Karena sebenarnya yang diincar itu adalah CD4-nya. Jadi CD4 itu merupakan pintu masuk, bukan pintu masuk ya, bagian dari sel T helper yang dikenali oleh virus HIV, sehingga HIV-nya bisa masuk. Gitu. Oke, itu ya. Jadi cara pengenalannya seperti ini. Nah, ketika sudah dipresentasikan, ini sudah dipresentasi, sudah diterima presentasinya, maka APC, di sini kan sel dendritik, dia akan mengaktifkan sel T helper. Jadi dia aktif. Nah, sel T helper yang aktif berfungsi untuk mengaktifkan dua sel limfosit yang lain, yaitu sel limfosit B dan sel T sitotoksik. Oke. Nah, nanti sel B dia akan bertanggung jawab pada sistem imun humoral. Humoral tadi kan yang menyerang patogen yang ada di plasma ya, patogen yang ada di cairan interstisial, yang ada di pembuluh darah. Oke. Nah, sedangkan sel T sitotoksik setelah diaktifkan oleh sel T helper, dia akan bertanggung jawab untuk sistem imun cell mediated. Dia berfungsi untuk mengatasi patogen yang ada di dalam sel. Oke. Ini sederhananya ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum lanjut? Gara? Oke. Nah, ini sel B dan sel T sitotoksik itu masih ada ceritanya ya. Jadi pengaktifasinya tidak seperti itu saja. Ini akan ada yang harus dia lakukan dulu sebelum bisa aktif. Nah, tadi uraian yang aku sampaikan ada di sini ya. Jadi ini ada slide, kemudian slide setelahnya gambarnya gitu ya. Jadi mulai dari sel T helper mengenali antigen dari APC lewat presentasi ya, MHC2. APC dapat berupa makrofag atau sel dendritiknya. Kedua APC tersebut berfungsi dalam fagositosis, makan ya. Jadi APC itu harus makan. Sel T yang telah mengenali APC menjadi teraktivasi. Sel T yang telah aktif menghasilkan sitokin untuk meningkatkan kerja dari sel B dan sel T sitotoksik. Oke, ya. Jadi ini gambarnya, ini uraiannya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya cara kerja limfosit B. Nah, limfosit B tadi kan dia bisa mengenali antigen secara langsung ya, mengenali patogen secara langsung. Jadi, nah, sel B itu harus kenal dulu ya. Jadi sel B itu, misalnya ada patogen masuk, virus COVID lah misal. COVID masuk, kemudian sel B mengenali COVID tersebut. Oh, ini COVID nih. Ya, sel B mengenali virus COVID. Nah, tapi di saat yang sama, virus COVID itu juga harus dikenali sel T helper. Ya, jadi syarat supaya sel limfosit B itu aktif, itu adalah dia harus kenal dulu dengan patogennya. Ya, jadi sel B kenal sama patogen, sel T helper juga harus kenal patogen. Jadi mereka dua-duanya harus sama-sama kenal dulu ke patogen yang sama. Baru sel T helper bisa mengaktifasi ini ya. Baru sel T helper bisa mengaktifasi sel B. Begitu juga dengan sel T sitotoksik ya. Sel T sitotoksik juga sama. Sel T sitotoksik harus kenal dulu sama patogen. Patogen yang sama tentunya. Baru dia bisa diaktifasi oleh sel T helper. Jadi hubungan mereka itu sebenarnya cukup rumit gitu ya.
Jadi sel B dia harus kenal dulu dengan patogen. Caranya gimana? Cara mengenali patogennya sel B. Kalau sel B dia bisa langsung kenalan ya sama patogen. Ada patogen, ada bakteri, dikenali oleh reseptor sel B, udah kenal nih. Kemudian reseptor sel B dia baru diaktifasi oleh sel T. Oke, itu. Nah, begitu sel T aktif, tadi ya, sel T aktif, kemudian dia akan mengaktifkan balik sel B, sehingga sel B akan membelah jadi dua jenis sel. Ada sel memori sama sel plasma. Sel plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dia menyerang patogen secara langsung. Sedangkan sel memori dia akan, ya sesuai dengan namanya, memori dia akan bertahan lama untuk jaga-jaga kalau ada infeksi patogen yang sama di kemudian hari. Ya, itu ya. Jadi intinya adalah cara sel B itu bekerja, sel B harus kenal dulu dengan patogen. Sel T helper kenal juga dengan patogen. Dua-duanya udah sama-sama kenal nih, baru dua-duanya harus ketemu supaya sel B bisa aktif dan menghasilkan dua jenis sel ini, sel plasma dan sel memori. Oke, jadi ya, ini sederhananya adalah sel B itu cara mengenali patogennya gampang, tinggal nempel aja, tinggal nempel ke patogen, pakai reseptor, selesai. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk sel B? Ini uraiannya ya. Sel T helper teraktivasi setelah pengenalan dengan APC. Sel T helper mengaktifasi sel B dengan cara berinteraksi kemudian melepaskan sitokin. Sel B teraktivasi dan akan membelah. Oke, nah kemudian ini yang tadi sempat aku jelaskan sedikit ya, yang mengenai kenapa sih kok sistem imun adaptif itu baru 2 minggu bisa aktif. Jadi orang itu harus sakit dulu 2 minggu, baru sistem imun adaptifnya bisa aktif. Karena tadi susah ya, tadi aku bilang. Karena kayak misal aku pergi ke SMA Atira, kemudian nyari Arikah tadi kan ya. Terus nanyain satu-satu gitu. Kamu Arikah bukan itu. Pas ketemu orang, kamu Arikah bukan itu. Sampai pada akhirnya dari sekian ratus siswa dari Atira baru akan ketemu setelah lama gitu. Bahkan bisa aja malah nggak ketemu ya. Kalau aku tanya satu-satu gitu. Kamu Arikah bukan? Oh bukan. Tanya sampai 1 hari gitu nggak ketemu. Bisa aja. Nah, sistem imun juga kayak gitu, sistem imun adaptif. Ya, jadi ketika ada patogen yang masuk, patogen tersebut akan ketemu sama berbagai macam sel B. Ya. Patogen masuk ke tubuh, bertemu dengan berbagai macam sel B, tapi belum tentu langsung cocok. Gitu. Antara patogen dengan sel B belum tentu saling kenal. Tergantung dari reseptornya ya. Tergantung dari bentuk reseptornya ini. Apakah bentuknya sesuai dengan epitop, sesuai dengan bentuk antigennya. Oke, itu bisa sangat lama. Makanya rata-rata tadi 2 minggu. Karena kok sistem imun adaptif itu baru bisa bekerja setelah 2 minggu. Nah, istilah untuk tadi ya, cara patogen bisa kenal dengan sel B yang mana itu disebut sebagai seleksi klonal atau clonal selection. Jadi dia adalah proses pemilihan sel B dari populasi yang memiliki reseptor paling cocok dengan antigen. Jadi sel B di tubuh kita itu ada jutaan. Di sini cuma diperlihatkan cuma ada 3 ya. Sebenarnya ada jutaan. Jadi bayangkan nih, aku nyari satu orang yang cocok. Misalnya ini aku kasih namanya A, aku kasih nama B, C, sampai ada 1 juta. 1 juta sel. Bayangkan aku adalah patogen, masuk ke dalam tubuh terus nyari. Ini mana nih? Yang namanya B itu mana? Dari 1 juta. Lama banget pasti kan? Nah, proses pencarian ini,
pencarian manakah sel B yang punya reseptor paling cocok dengan antigen, itu disebut sebagai seleksi klonal. Apa nih? Clonal selection. Begitu ada yang ketemu cocok, wah cocok nih bener nih, reseptornya udah bener. Dia akan dipilih, kemudian dia akan membelah, sel-selnya membelah jadi banyak. Kemudian setelah jadi banyak ya dia akan terbagi menjadi dua jenis sel tadi ya. Ada sel memori dan sel plasma. Oke, itu. Ya, itu disebut sebagai seleksi klonal. Jadi untuk memilih sel B mana yang reseptornya paling cocok dengan antigen. Itu memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, tapi tentunya ketika si sel B sudah mengenali antigen, dia harus diaktifasi oleh sel T dulu ya, sebelum dia membelah. Jadi tetap prosesnya tetap. Jadi sel B dia akan mencari-cari antigen yang pas. Setelah dapat antigen yang pas, dia harus diaktifasi oleh sel T dulu, baru dia bisa membelah dengan cepat. Oke, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Nah, tadi kemudian tadi juga aku sempat jelaskan bahwa sistem imun adaptif itu kekurangannya adalah tadi perlu aktivasinya 2 minggu ya. 2 minggu dia baru aktif. Nah, tapi begitu aktif, ketika ada patogen yang sama datang di masa depan, begitu patogennya datang, dia akan langsung dimatikan. Karena ada memori tadi. Ada sel B memori. Ada sel B memori. Sel B memori. Nah, dengan adanya sel B memori tersebut, ketika ada patogen yang sama datang di masa depan, maka dia akan langsung dihancurkan. Jadi responnya akan sangat cepat dan lebih kuat. Ini grafiknya yang biru ya. Jadi ada antigen A, dia baru akan dihancurkan setelah hari ke-14 ya. Setelah hari ke-14 bahkan. Oke. Nah, begitu ada patogen A, patogen yang sama datang lagi. Oke, ya. Patogen yang sama datang lagi. Maka sistem imun kita akan merespon dengan sangat cepat. Oke, makanya patogen A ini sebelum bisa menyebabkan penyakit lagi, dia akan mati. Dia sudah dieliminasi dari tubuh. Tapi kalau ada patogen yang baru, ya dia tetap akan diperlakukan sama ya. Maksudnya dia memerlukan aktivasi 2 minggu lagi. Misalnya di sini ada patogen yang baru ya, patogen B, menginfeksi, nah dia ya baru 2 minggu akan menghasilkan respon. Tubuh kita baru akan menghasilkan sistem imun adaptif setelah 2 minggu. Oke, terakhir sel T sitotoksik. Cara kerjanya sama, dia akan sel T ya, berarti dia perlu presentasi. Sel T presentasi dia, tapi sel yang presentasi ke sel T itu beda. Kalau tadi yang presentasi ke sel T helper, itu kan namanya APC ya. Antigen presenting cell, sel dendritik, dan sel makrofag. Ya. Kalau yang presentasi ke sel T sitotoksik, itu biasanya adalah sel-sel yang sudah terinfeksi. Ya, sel T sitotoksik berinteraksi dengan sel terinfeksi menggunakan protein MHC1. Jadi ini adalah sel terinfeksi ya, infected cells. Ya, selnya terinfeksi virus misal. Nah,
Kalau sel terinfeksi virus, dia akan berkenalan dengan sel T sitotoksik. Ya, jadi presentasinya lewat sel yang terinfeksi. Nah, kalau tadi sel T helper presentasinya pakai MHC2, kalau sel terinfeksi dari sel T sitotoksik dia pakai MHC1. MHC1 dia dibantu oleh protein CD8. Nah, begitu sel T sitotoksik itu dikasih presentasi, dia akan aktif, si sel T sitotoksik akan menghancurkan, dia akan membuat sel terinfeksi menjadi pecah dengan memanfaatkan granzim dan perforin. Nah, ini adalah protein-protein yang bisa menyebabkan sel terinfeksi itu menjadi mati. Oke. Nah, tapi jangan lupa sel T sitotoksik nih, dia sebelum bisa melakukan ini semua, sebelum bisa mematikan sel terinfeksi, dia harus kenalan dulu sama sel T helper ya. Dia harus kenalan dulu sama sel T helper. Jadi sama ya prosesnya. Baik itu sel T sitotoksik maupun sel B harus kenalan dulu dengan T helper supaya bisa melakukan kegiatannya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin ini rangkumannya ya. Jadi, cara kerja dari sel B dan sel T, itu harus ada aktivasi. Harus ada aktivasi dari sel T helper. Itu harus ya. Jadi, sebelum sel B itu dia bekerja, sebelum sel T sitotoksik bekerja, ya, dia harus diaktifasi oleh sel T helper dulu. Baru bisa bekerja masing-masing. Oke, intinya seperti itu sebenarnya dari sistem imun adaptif di tubuh kita. Oke, terus mungkin perbedaannya kalau sel B dia bekerjanya di sistem imun humoral ya, dia menghancurkan patogen-patogen yang ada di plasma darah atau yang ada di cairan interstisial tadi ya, sistem imun humoral. Sedangkan kalau sel mediated, dilakukan oleh sel T sitotoksik, itu dia berfungsi untuk mengatasi patogen yang ada di dalam sel. Artinya adalah patogen yang menginfeksi. Jadi ada patogen masuk ke dalam sel, menginfeksi, selnya harus dimatikan, sel yang terinfeksi tersebut. Oke, itu yang terjadi pada sel T sitotoksik pada sistem imun sel mediated. Oke, itu mungkin ya dari untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada PR ya, ini nggak perlu ditulis PR-nya, santai aja. Jadi